Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Dianggraini, NIT 20090124 dari program studi D4 Manajemen Transportasi Udara, kelas hotel. Di sini saya akan mempresentasikan materi selama kurang lebih setengah semester ini. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang travel atau perjalanan. Travel atau perjalanan adalah pergerakan orang atau benda dengan tujuan tertentu menggunakan alat transportasi umum seperti darat, laut, dan udara. Dan yang kedua adalah tourism atau pariwisata adalah perjalanan seseorang baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dalam waktu singkat, menambah pengalaman dan ilmu. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh UNWTO atau disebut juga United Nations World Tourist Organization. Karakteristik pariwisata ada 8. Yang pertama yaitu influence, travel and stay. Yang kedua movement. Yang ketiga can be international. Yang keempat adalah domestic. Yang kelima leisure activity. Yang keenam adalah short period. Yang ketujuh adalah experience. Yang kedelapan adalah journey and stay. Lanjut, travel dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah travel domestik atau dalam negeri. Travel domestik adalah seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan di dalam negeri yang sering disebut dengan domestic trip. Outbound adalah perjalanan wisata dari dalam negeri ke luar negeri. Dokumen yang diperlukan untuk travel domestik ini yaitu yang pertama adalah KTP, kartu vaksin dan swab, IHC, surat kerja. Yang terakhir adalah surat dari RT RW. Dan yang kedua adalah travel internasional adalah seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau sering disebut juga international trip. Inbound adalah perjalanan wisata dari luar negeri ke dalam negeri. Dokumen yang diperlukan untuk memenuhi travel internasional ini adalah yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah vaksin, swab, dan lain-lain. Yang ketiga adalah paspor, yang keempat adalah visa, dan yang kelima adalah IHC. Yang ketiga adalah kita membahas tentang paspor. Paspor sendiri memiliki definisi yaitu dokumen perjalanan yang merupakan izin untuk meninggalkan negaranya dan bepergian ke negara lain. Syarat untuk pembuatan paspor yang pertama adalah KTP, KK, akte kelahiran, akte nikah itu bila yang sudah menikah. Yang kelima adalah ijazah atau surat baptis. Yang keenam adalah warga negara asing harus menyertakan surat kewarganegaraan Indonesia. Yang ketujuh, bila ada yang ganti nama harus melampirkan surat penetapan ganti nama tersebut. Adapun fungsi dari paspor tersebut adalah yang pertama adalah dokumen paling utama dalam perjalanan internasional. Yang kedua adalah dokumen yang menjelaskan kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang. Yang ketiga, dokumen sebagai tanda pengenal seseorang di luar negeri. Institusi dari paspor dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau perwakilan di luar negeri. Di Indonesia, keimigrasian berada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman. Selain itu, yang berwenang mengeluarkan paspor yaitu Departemen Luar Negeri. Macam-macam paspor ada 7, yaitu yang pertama paspor dinas atau yang sering disebut dengan service paspor. Yang kedua adalah paspor domestik. Paspor ini biasanya berwarna hitam. Dan yang ketiga adalah paspor biasa. Yang keempat adalah paspor untuk orang asing. Yang kelima adalah surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Yang keenam adalah paspor keluarga. Yang ketujuh adalah paspor haji. Yang berikutnya kita membahas tentang visa.
Pengertian visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dari perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayahan Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Jenis-jenis visa di sini ada 12. Yang pertama yaitu visa kunjungan wisata. Yang kedua adalah visa kunjungan keluarga, visa transit, visa on arrival, visa kerja, visa kunjungan bisnis, visa diplomatik, visa khusus pegawai internasional, visa belajar, visa pertukaran pelajar, dan yang terakhir adalah exit visa. Visa kunjungan terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah izin tinggal kunjungan, adalah yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. Persyaratan perpanjangan ITK itu sendiri adalah yang pertama surat permohonan dan surat pernyataan jaminan sesuai pada saat mengajukan visa, yang kedua adalah identitas penjamin, yang ketiga adalah paspor sah dan berlaku, yang ketiga adalah tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Yang terakhir adalah surat kuasa bermaterai yang cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Yang kedua adalah visa tinggal terbatas, adalah visa yang diberikan kepada warga negara asing yang hendak tinggal di Indonesia waktu paling lama 2 tahun. Visa ini dibedakan menjadi dua, yaitu visa tidak dalam rangka bekerja, yang pertama mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah, yang kedua adalah mengikuti pendidikan, dan yang ketiga adalah penyatuan keluarga, dan yang kedua adalah visa dalam bekerja. Itu meliputi sebagai tenaga ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal, melaksanakan tugas rohaniawan. Barang-barang yang harus dibawa saat traveling tentunya yang pertama adalah tiket, paspor, visa, uang, KTP, perlengkapan pribadi, kartu vaksin, dan obat-obatan pribadi. Pembelian tiket ada 2 macam, yaitu secara online dan offline. Biasanya pembelian secara offline biasanya langsung datang ke bandara atau agen penjualan tiket. Dan pembelian secara online bisa melewati tiket.com, Traveloka, website maskapai itu sendiri, dan lain-lain. Batasan barang bawaan oleh penumpang yang pertama yaitu parfum dan hand carry itu maksimal 100 ml. Yang kedua tidak boleh membawa alat pemotong kuku ke kabin. Bisa membawa alat potong kuku tersebut namun diletakkan dalam bagasi. Dan yang ketiga boleh membawa rokok maksimal 200 biji. Yang keempat adalah cerutu 25 biji. Yang kelima adalah tembakau 100 gram dan minuman beralkohol maksimal 1 liter per penumpang. Barang yang dilarang yang pertama adalah senjata api, yang kedua senjata tajam, yang ketiga adalah power bank, tidak boleh lebih dari 20.000 mAh, dan yang terakhir adalah barang elektronik. Ada merek HP dan laptop yang mudah terbakar. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.